Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Ari. Nah, kali ini kita masuk ke bedah buku juga lagi ya, terkait tentang efek berganda syiar. Bagaimana kita kegiatan-kegiatan syiar Islam kita bisa lebih luas gitu ya. Terstruktur, tersistematis dan juga masif gitu ya. Nah, bagaimana efek berganda syiar ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita fokuskan ya, bagaimana kegiatan kita juga bisa diketahui oleh banyak orang dan juga disukai oleh banyak orang juga gitu ya. Nah, pertama kita akan coba dari awal ya, bicara tentang keresahan, bicara tentang masalah bahwa banyak yang gue temui juga gitu ya, bahwa banyak dari mereka bahkan ada biro litbang dan sebagainya. Mereka cuman bikin question online dan sebagainya, tapi cuman dikumpulin doang gitu. Cuma dikumpulin doang ini. Tapi nggak diolah secara baik gitu ya, dikumpulin doang gitu ya, tapi nggak diolah. Bahkan kalau diolah tuh punya efek yang luar biasa sebenarnya. Nah, kemudian data berserakan, kemudian ada asik sendiri terhadap kegiatannya masing-masing. Jadi kegiatan itu dari kita, untuk kita, oleh kita gitu ya. Jadi tiganya kita gitu ya, tiga-tiganya kita, kan capek sendiri ya gitu. Nah, ini kemudian kita akan mencoba keluar dari keasikan sendiri kita gitu ya, dengan bagaimana syiar kita itu bisa lebih baik gitu ya. Nah, bagaimana cara-cara terkait biar berganda syiar nih sudah dipraktikkan dan insya Allah berhasil, tapi mungkin butuh adaptasi di kampus kita masing-masing ya. Oke, pertama adalah bagaimana kita untuk bisa mengelola data yang berserakan, kemudian juga ada meminimalisir kita asik dengan kegiatan kita sendiri gitu ya. Pertama, kita mengevaluasi dakwah. Teman-teman bisa mengevaluasi setidaknya berapa ya? Mungkin 5 tahun ya. 5 tahun kebelakangan gitu ya, teman bisa ngobrol, bisa nanya-nanya ke senior, diskusi sebagainya gitu ya, bikin kuesioner, macam-macam. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman bisa mengevaluasi dakwah mungkin 5 tahun terakhir, teman juga bisa bikin grand design ya. Nanti teman juga bisa pakai tools ya, itu bisa nanti bisnis canvas, kemudian juga bisa logical framework analysis atau approach ya. Kemudian ada satu lagi apa ya, bisnis canvas, sama analisa SWOT ya gitu. Nah, teman-teman bisa pakai ketiga hal ini untuk saling melengkapi dalam konteks bikin grand design ke depan gitu ya, dengan evaluasi yang ada dan juga butuh dari tools tadi gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca sendiri di internet, juga banyak terkait analisa seperti ini. Nah, kemudian setelah dibikin dievaluasi, diolah datanya dan sebagainya gitu ya, dari data kuesioner, data wawancara dan sebagainya. Nah, baru kita akan memetakan agenda-agenda gitu ya. Bisa nanti pemetaannya bisa lewat tingkatan mahasiswa gitu ya. Atau misalnya status mahasiswanya apa gitu ya. Kemudian membuat ring-ring gitu ya. Misalnya kayak dari yang paling dekat sama yang paling jauh gitu ya. Dalam konteks ini objek dakwanya dekat ada yang jauh. Dekat jauh 5.000 ongkos angkutan umum itu ya. Nah, kita bisa bikin peta-petainnya nih gitu ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, mana yang sering ke masjid, mana yang nggak pernah ke masjid gitu ya, atau ke musola fakultas atau di universitas, status mereka gimana, kelas sosial menengah atas. Banyak lah yang bisa kita munculkan variabel-variabel untuk memetakan agenda-agenda dari data-data yang udah kita punya gitu ya. Kemudian ketiga adalah kolaborasi gitu ya. Nah, kolaborasi itu juga nggak sembarangan kolaborasi ya, kita harus tahu juga profil institusi lainnya gitu ya, kemudian juga orang-orangnya juga, jangan sampai kita malah menggunakan orang-orang yang mungkin kurang kompeten atau bahkan banyak kontroversinya gitu ya. Nah, itu juga harus kita pahami juga terkait kolaborasi gitu ya. Asal yang penting kolaborasinya punya relevansi ya, yang bagus ya, punya relevansi dan juga ini punya efek yang baik ya, bisa kolaborasi sama pers dan sebagainya. Ini kan jadi masif juga gitu. Jadi kita harus melihat juga kolaborasi itu lembaga-lembaga atau institusi-institusi lain di luar kampus kita atau di dalam kampus kita yang punya relevansi dan juga punya efek gitu ya. Jangan sampai nggak ada efeknya gitu, sayang juga. Nah, boleh terakhir masifkan publikasi. Nah, ini juga harus teman-teman tahu bahwa penting sekali bahwa setiap kegiatan kita, misalnya kita kegiatan pagi, sore, siang misalnya gitu ya. Nah, malamnya kita langsung ngirim itu ke wartawan atau bahkan ke minimal ya media-media online gitu ya, maupun media-media cetak gitu ya. Nah, ini kan juga masuk ke media online maupun media cetak gitu ya. Nah, ini ternyata ini yang pernah dilakukan juga gitu ya, bahwa ternyata banyak wartawan-wartawan atau bahkan para kontributor atau redaktur-redaktur di online maupun yang cetak gitu ya, mereka sungguh sangat
apa ya, membutuhkan berita di setiap harinya gitu ya. Bahkan kalau saya diskusi sama teman-teman yang emang kerja di situ gitu ya, kadang mereka ya dia punya target sehari berapa berita gitu ya, butuh tulisan berapa dalam sehari dan seterusnya, jadi dia butuh berita gitu ya. Nah ini kita bikin nih, dan kalau teman-teman tahu waktu zaman gua di Salam UI ya, hampir mayoritas kegiatan Salam UI dari Januari sampai Desember tuh hampir semuanya masuk media online dan juga media cetak, bahkan ada satu halaman gitu ya di media cetak. Nah ini kan butuh sekali bagaimana tadi mungkin teman-teman juga bisa tonton dari episode sebelumnya videonya gitu ya, terkait tentang hubungan kita terhadap pers gitu ya. Nah itu bisa kita coba teman-teman tonton gitu ya. Nah maksimal publikasi, jadi maksimal teman-teman ngasih berita itu via online maupun buatnya media cetak maksimalnya H+1 ya. Kalau udah H+2 mungkin mereka anggap udah basi dan seterusnya ya. Jadi teman-teman harus cepat segera, mungkin ada tim yang khusus ya, ketika ada berita, ketika ada kegiatan langsung bikin berita, bikin press release, langsung bikin sikap dan seterusnya, langsung dikirim jebret gitu ya, dan dikirim link-link yang kita yang punya, atau kita nyari-nyari sendiri dulu, mungkin kita belum kenalan sama medianya, kita kirim-kirim aja gitu ya. Dan ternyata mungkin bisa masuk, malah banyak waktu pengalaman pribadi sih sebenarnya banyak yang masuk gitu ya, walaupun kita belum pernah silaturahim sebenarnya, tapi itu bisa masuk luar biasa. Jadi orang akhirnya tahu Salam UI lebih banyak gitu ya, oh ternyata Salam UI lebih disenangi dan seterusnya, karena publikasi kita luar biasa banyak, karena kita yakin bahwa kegiatan-kegiatan kita yang baik-baik itu sangat sangat perlu dimasifkan biar orang juga terinspirasi buat melakukan hal yang sama maupun hal yang lebih dari Salam UI ketika itu ya. Nah jadi ada 4 ini yang bisa teman-teman lakukan terkait langkah-langkahnya, jangan sampai kita berputar di 2 hal ini ya, masalah ini yang mungkin ini selalu banyak jadi pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya saya lagi ngisi acara gitu ya. Nah ini menjadi banyak pertanyaan juga. Nah ini coba teman-teman lakukan secara konsisten dan istiqomah gitu ya, bahwa sebenarnya 4 ini bisa teman-teman manfaatkan secara sebaik-baiknya gitu aja. Baik, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Itu yang bisa gue sampaikan terkait bagaimana kita share kita bisa lebih masif, lebih punya efek berganda gitu ya, terkait buat kegiatan-kegiatan kita di masa depan maupun di masa sekarang gitu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Bedah Buku Reformasi 2 Kampus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.